Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abbas Firmani dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2, yaitu tugas 2 jaringan komputer. Yang dimana tugasnya yaitu adalah silahkan mempelajari paduan praktik tugas 2 dan mempraktikkan untuk praktek menggunakan command prompt ya. Yang pertama adalah itu perintah cd, perintah cls, dir, ipconfig, ping, netstart, reset, ping, nslookup, nets, route, dan net. Kemudian perkenalkan identitas siswa, penjelasan hasil praktik. Kali ini saya akan membuat sebuah praktik yang menggunakan command prompt. Yuk, berarti kita akan mulai. Yang pertama yaitu perintah cd. Kita lihat sudah saya rangkum beberapa ya. cd adalah fungsi perintah cd, yaitu change directory. Dalam command prompt, cmd adalah untuk berpindah ke dalam direktori lainnya. Kita akan aplikasikan ke command prompt. Coba cd, kita akan berpindah ke C ya, user ya. Kita berpindah ke direktori user. Kemudian yang kedua yaitu cls, kita baca dulu ya. cls fungsinya yaitu adalah untuk menghapus layar konsul. Kita ini kan ada beberapa kata ya, kita coba cls. Kita ini untuk menghapus layar konsol kita yang mungkin penuh atau gimana gitu ya. Terus cls ini tuh juga sama untuk menghapus layar juga. Coba ya, kita sama aja sih ini. Belum. cls clear the screen sama juga ya, sama juga menghapus. Gitu. Kita hapus lagi. Kemudian dir ini adalah fungsi dir dalam command prompt adalah untuk melihat informasi bantuan penggunaan perintah dir. Perintah dir berfungsi untuk menampilkan daftar file dan folder yang ada di direktori saat ini. Berikut beberapa contoh perintah dir, yaitu dir menampilkan daftar file dan folder di direktori saat ini. dir/w menampilkan daftar file dan folder di direktori saat ini dengan detail. dir/a menampilkan daftar file dan folder di direktori saat ini dengan informasi lengkap. Kita coba satu persatu ya. Kita coba dari dir. Ini adalah menampilkan file dan folder di direktori saat ini. Kemudian kita dir/w, kita menampilkan file dan folder di direktori saat ini dengan detail. dir/w. Terus yang ketiga yaitu dir/a menampilkan daftar file folder di direktori saat ini dengan informasi yang sangat lengkap. Ini adalah sebuah perintah dir ya. Kita lanjut ke bagian ipconfig.
ipconfig yaitu memiliki fungsi perintah ipconfig pada sistem operasi, yaitu menampilkan konfigurasi komputer. Perintah ini dapat memberikan informasi detail mengenai semua antarmuka jaringan yang terhubung ke komputer, seperti IP 4 address, alamat IP komputer ini ya, subnet masknya, terus default gateway dan DNS servernya. Kita coba langsung ke ipconfig. Kita ke bagian ipconfig. Nah, ini kita menampilkan sebuah IP-nya, subnet mask dan default gateway-nya. Untuk fungsi apa? ipconfig ya, saya menggunakan wifi. Ini IP address dan subnet mask dan gateway-nya. Untuk selanjutnya yaitu ipconfig al, yaitu fungsi perintah ipconfig /al untuk menampilkan seluruh konfigurasi yang terpasang pada interface jaringan komputer. Kita akan coba yang langsung ke ipconfig /al. Nah, ini untuk ipconfig /al itu menjelaskan semua, jadi mendapatkan semua informasi dari ipconfig jaringan di dalam ini ya, komputer saya ya, lengkap ini ya, mulai IP address dan lain-lain ya. Terus yang ketujuh yaitu ipconfig melihat opsi untuk semisal gini, sama sih ini ipconfig. Nah, ini untuk melihat detail semua sama, maksudnya sama untuk melihat semua jaringan ya. Kemudian ipconfig ini tuh tanda tanya itu kita ganti, semisal ipconfig /all, terus ganti udah belum ya, /all sudah. Terus kita juga akan semisal kita akan melihat fungsi-fungsi ipconfig. Contohnya ini yang ke-8 ipconfig /release, yaitu berfungsinya untuk melepaskan alamat IP yang sedang digunakan. Gitu. ipconfig /release. Kita melepaskan semua semua alamat IP yang kita gunakan. Release. Oh, salah. ipconfig release. Gitu ya. Terus yang ke-9 yaitu ipconfig /renew. Ini adalah fungsi perintah untuk memperbarui alamat IP untuk adapter tertentu. Ini untuk memperbarui ya, renew itu memperbarui IP yang telah kita lepaskan tadi ya, gitu. Jadi memberi IP baru karena kita sudah lepaskan tadi. Untuk yang ke-10 ipconfig /display DNS, yaitu perintah fungsinya untuk menampilkan DNS change. Perintah itu untuk menampilkan DNS ya. Coba kita ya, ipconfig /display DNS. Kita tampilkan semua tadi ya,
DNS change. Cacenya tadi, kita caca itu sampah atau enggak sampah sih, apa ya, sebuah itu loh, kayak halaman yang kita telah gunakan tadi gitu. Kita melihat ya display DNS untuk menampilkan DNS change. Terus yang ke-11 yaitu IP config plus DNS plus DNS yaitu untuk menghapus cache DNS pada komputer sini. Oh, berarti ini gini, kita akan menghapus semua DNS yang terdapat pada komputer ini. Iya, sampah ini tuh sampah yang sudah kita buka gitu ya. Fungsi dari flash DNS ini mengurangi penumpukan DNS yang pada server komputer ini, meningkatkan kinerja dan performa komputer, mengatasi permasalahan ketika mengakses website, mempercepat masa propagation time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menerapkan perubahan konfigurasi pada DNS secara menyeluruh ke jaringan server DNS ya gitu. Terus yang ke-12 ipconfig/register DNS. Perintah ipconfig dalam command prompt tersebut adalah untuk melakukan refresh DNS dan registrasi ulang koneksi DNS. Jadi kita merefresh ya, memperbarui DNS, dan kita meregistrasi atau meregister itu artinya mendaftar ulang koneksi DNS kita ya. Kita coba ipconfig/register DNS. The request operation DNS juga ya. Kita mendaftar reconfig gitu ya. Kita fungsinya untuk mendaftar dan merefresh DNS di komputer kita. Langkah selanjutnya yaitu adalah menu ping ya. Ping itu untuk mengecek koneksi jaringan dan internet pada masalah koneksi. Perintah ping itu harus diikuti dengan itu IP address ya. Tadi kan kita coba cari IP address tadi ya, IP address pada komputer ini ya. Tadi kan IP address kita yaitu 192.168.1 dan 11. Berarti kita diketik ping 192.168.1.11. Kita jalankan, kemudian jalan ya, ini untuk reply from ini berarti internet di komputer ini adalah jalannya. Gitu. Perintah ping itu kayak gitu ya, mengecek koneksi jaringan. Terus yang ke-14 lanjut adalah netstart. Netstart kita baca dulu. Netstart yaitu menampilkan koneksi jaringan dari dan ke komputer. Perintah ini untuk dapat digunakan memantau koneksi jaringan lokal LAN maupun jaringan internet. Kita coba untuk selanjutnya yaitu netstart. Kita ini netstart itu menampilkan statistik koneksi jaringan. Ini aktif. Nah, tunggu dulu beberapa sampai selesai ya untuk ini perintah netstart. Ini juga menampilkan koneksi TCP aktif dan menyertakan ID proses, memperlihatkan koneksi untuk protokol yang ditentukan,
menampilkan statistik menurut protokol, menampilkan isi tabel perute IP-an gitu ya. Terus memutar ulang informasi yang dipilih secara interval detik, menampilkan bantuan pada prompt perintah. Ini kedetek semua ya untuk jaringan ini. Kemudian lanjut yang ke tracer ya, nomor 15, yaitu fungsi tracer dalam CMD untuk melacak rute yang dilalui paket data saat melewati jaringan internet atau jaringan lokal. Perintah ini dapat digunakan untuk memecahkan masalah jaringan seperti keterlambatan atau latency ya yang tinggi, atau masalah saat mengakses sesuatu situs. Cara menggunakan perintah tracer di CMD ini yaitu ketik tracer, terus spasi domain yang kita akan lacak ya, seperti YouTube, Facebook, terus yang dan lain-lain lah ya, itu ya contohnya. Kita coba ya langsung ya, tracer spasi domain kita yang akan kita lacak rutenya. Kita ambil contoh seperti YouTube ya, youtube.com. Nah, ini adalah rute di youtube.com ya. Kita tunggu beberapa, berarti ini jaringannya di YouTube tuh bagus teman-teman ya. Gitu. Kita tunggu berapa saat sampai selesai. Nah, jadi menu perintah tracer ini adalah untuk mengetahui beberapa hal ya. Salah satunya yaitu perintah tracer bekerja dengan mengirimkan paket gema protokol pesan kontrol internet ICMP ke tujuan. Setiap paket yang dikirim memiliki nilai time to live TTL yang berbeda-beda dimulai dari TTL 1. Saat time to live pada paket mencapai 0, akan mengirim ICMP pesan melebihi waktu kembali ke komputer sumber. Perintah tracer hanya bersedia jika protokol internet diinstal sebagai komponen dalam properti adaptor jaringan di koneksi jaringan. Jumlah maksimum hop secara default adalah 30 dan dapat ditentukan menggunakan parameter /h gitu. Jadi perintah tracer ini mengetahui ya rute jaringan di dalam domain yang kita lacak. Apakah domain itu ngedrop atau memiliki masalah gitu. Nah, kita bisa lihat ya di perintah tracer ini ya. Bukan hanya YouTube saja ya yang kita akses, bisa Facebook, terus bisa yang sering itu emang YouTube, Facebook, terus aplikasi-aplikasi lain juga bisa. Kita tunggu berapa. Nah, ini trace komplit ya teman-teman. Ini ada sedikit RTO karena ngedrop mungkin ya gitu untuk yang perintah ke-15. Terus kemudian adalah perintah ke-16 yaitu path-ping. Path-ping adalah alat diagnosa baris perintah yang menggabungkan fungsi dari ping atau trace route untuk memberikan informasi terperinci tentang jalur dan kinerja jaringan. Path-ping dapat digunakan mendapatkan informasi tentang lalu lintas data, memeriksa ketersediaan host tertentu dalam jaringan, mencari tahu masalah terkait jaringan seperti latensi dan kinerja jaringan, menemukan titik kegagalan atau penundaan dalam sebuah jaringan. Kita coba ya path-ping, karena ini ping itu artinya konfigurasi jaringan ya. Kita ketik itu IP addressnya 29. Nah, ini adalah path-ping untuk saya dari komputer saya ya, di IP address
komputer saya, kita mencoba menggabungkan fungsi dari ping dan traceroute. Kita lihat lagi tadi traceroute, ini trace complete, kita gabungkan ya teman-teman. Untuk menu tadi apa ini padding. Lanjut lagi yang ke-17 yaitu NSLOOKUP. NSLOOKUP, perintah NSLOOKUP digunakan untuk mencari informasi DNS tentang domain atau host tertentu di internet. Kita berarti bisa mencari sebuah domain ya teman-teman. Coba kita YouTube lagi mungkin ya. Kita ketik NSLOOKUP terus youtube.com. Nah, ini address dari YouTube ya. Kita bisa mencari alamat IP yang terkait dengan YouTube yang kita cari tadi. Kita coba cari lagi yang Facebook ya teman. NSLOOKUP dulu, NSLOOKUP Facebook. Nah, ini domain atau dari Facebook itu ini IP-nya ya, 157.240.735. Gitu kita bisa cari teman-teman. Ternyata jadi IP address dari sebuah DNS. Terus lanjut ke perintah 18 yaitu netsh. Kita baca terlebih dahulu. Perintah netsh digunakan untuk menampilkan atau memodifikasi konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Perintah ini dapat digunakan untuk mengkonfigurasi komputer lokal dan jarak jauh. Untuk menjalankan netsh, kita baca ini kita ketik netsh ya. Kita coba mencari daftar wifi yang kita pernah gunakan. Profile. Salah coba. Nah, ini adalah beberapa jaringan yang pernah terhubung ke komputer saya ya. Lanjut ke nomor 19 yaitu route. Route adalah perintah untuk menampilkan dan memanipulasi tabel routing IP untuk sistem. Routing adalah proses pengiriman dari satu host dalam satu jaringan ke host dalam jaringan lain melalui router. Router merupakan perangkat yang berfungsi sebagai penghubung jaringan. Dalam routing, setiap komputer akan diberi alamat di lapisan jaringan TCP atau IP. Data yang dikirim dari perangkat akan berbentuk diagram, yaitu paket data yang dikenal sebagai IP. Datagram tersebut memiliki IP untuk tujuan data yang akan dikirimkan. Kita coba untuk menu route. Nah, ini route print ya. Nah, untuk mengetahui tabel routing untuk sistem komputer saya ya. Oke. Yang terakhir adalah perintah net untuk memperbaiki atau mengatur jaringan, mengelola, menggunakan jaringan, layanan, dan berbagai prosedur. Kita ketik net, akan muncul beberapa ya. Net itu ada account, komputer, config, continue, file, group, help smg, local group, pause, session, share, start, statistik, stop time, use, user view. Kita akan coba ke view, ke net view ya.
kita tunggu. Sistem error, ternyata tidak bisa kita net account. Oh ini akun komputer saya ya. Net. Terus kita coba ke komputer, net komputer, syntax komputer, net komputer Dell, net config successfully ya. Net file, system error, access denied. Oh berarti ternyata ini nggak keakses ya. Oke, net account tadi sudah. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan mohon pengertiannya, karena saya juga baru belajar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.